Initial Public Offering atau IPO telah menjadi salah satu opsi sumber pendanaan bagi perusahaan selain pinjaman dari perbankan. Berbeda dengan pinjaman bank yang memiliki bunga dan tanggal jatuh tempo, pendanaan dari IPO bersifat jangka panjang berdasarkan kepemilikan dan tidak membutuhkan pinjaman. Sebagai informasi, sebuah perusahaan yang sudah melakukan IPO tentunya akan berkaitan dengan investor dan adanya pembagian dividen melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dengan kata lain, masyarakat nantinya memiliki kesempatan untuk dapat memiliki perusahaan melalui penanaman modal di perseroan. Sementara itu, saham yang pertama kali melakukan IPO berpotensi mendapatkan keuntungan hingga 2 kali lipat pada saat saham tersebut melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, emiten yang dapat melakukan tentunya perusahaan dengan track record keuangan yang baik dalam jangka waktu tertentu serta memiliki potensi keuntungan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, melakukan investasi di perusahaan juga dapat memberikan keuntungan secara jangka panjang dikarenakan adanya jaminan dari kinerja perusahaan, sekaligus memperoleh imbal hasil keuntungan yang maksimal dalam investasi yang dikeluarkan. Halo pemirsa, senang sekali saya Kezia 7 kembali menemani Anda di IDX Channel. Dan pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan berbincang dengan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Ibu Alexandra Askandar. Halo Ibu, apa kabar Bu Sandra? Halo Mbak Kezia. Terima kasih sekali Bu atas kesempatan dan waktunya. Bu Sandra, beberapa waktu yang lalu Bank Mandiri bersama dengan Bursa Efek Indonesia sudah sukses menyelenggarakan Go Big with Go Public. Sebetulnya tujuan dan goals apa yang akan disasar oleh Bank Mandiri melalui acara tersebut? Oke, makasih Mbak Kezia. Jadi puji syukur acara seminar Go Big with Go Public yang diadakan minggu lalu berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat semua pihak yang terlibat, tentunya PT Bursa Efek Indonesia, kemudian para pembicara dan juga undangan nasabah Bank Mandiri yang hadir. Di mana pada seminar tersebut dihadiri oleh jajaran direksi beserta tim dari 40 undangan nasabah Bank Mandiri yang berasal dari beberapa sektor industri. Antara lain FMCG, kemudian telekomunikasi, kemudian ada juga yang dari mining, dan juga dari plantation serta beberapa sektor lainnya. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari seminar Go Public ini adalah untuk memberikan informasi mengenai kondisi pasar modal di Indonesia serta strategi bagaimana bisa sukses melakukan Initial Public Offering atau IPO. Saat ini di Bank Mandiri, nasabah kami di segmen corporate dan commercial banking baru 20% Mbak Kezia yang tercatat. Jadi 80% sisanya yang masih lebih dominan gitu ya, masih belum tercatat di Bursa Efek, sehingga hal ini menunjukkan peluangnya masih cukup banyak buat nasabah Bank Mandiri. Di lain sisi kita tahu banyak sekali benefit yang akan didapatkan oleh perusahaan yang sudah go public. Antara lain tentunya meningkatkan company image, kemudian juga unlocking dari valuasi perusahaan dan kesempatan untuk memperluas sumber dari pendanaan dan juga tentunya memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan untuk memiliki strategic partnership. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kami melakukan seminar Go Big with Go Public bersama Bursa Efek Indonesia. Dan pada seminar tersebut kami juga memberikan paparan mengenai PT Mandiri Sekuritas yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri, di mana Mandiri Sekuritas 6 tahun berturut-turut berhasil menempati posisi ranking 1 equity underwriter sejak tahun 2016 hingga 2023 ini year to date. Dan hal ini tentunya akan memberikan keyakinan bagi nasabah Bank Mandiri untuk mendampingi perusahaan-perusahaan tersebut yang memiliki rencana untuk go public.
Oke, luar biasa sekali. Nah Bu, terkait dengan IPO tadi sempat disebutkan oleh Bu Sandra. Tahun ini Bursa Efek Indonesia juga sempat mengumumkan ada banyak perusahaan Bu yang sudah ngantri untuk IPO di tahun ini. Tapi memang kalau kita lihat perekonomian domestik saat ini sudah pulih. Namun memang gejolak perekonomian global ini masih cukup tinggi dari kacamata Bu Sandra sendiri. Apakah IPO di tahun 2023 ini adalah timing yang tepat, Bu? Kami melihat peluangnya masih cukup baik, di mana berdasarkan data ekonomi Indonesia menunjukkan adanya pemulihan ketahanan di tengah peningkatan risiko global, dan juga Indonesia has outperformed the global peers in the market untuk data dari Jakarta Composite Index gitu ya. Nah, hal ini tentunya merupakan kesempatan berbisnis, termasuk juga untuk melakukan IPO di Indonesia masih cukup terbuka dan juga cukup luas. Nah, apa sih yang melatar belakangi, apa sih faktor-faktornya gitu ya yang mendukung hal ini? Yang pertama adalah structural reform, terutama dari sisi hilirisasi, kemudian meningkatnya foreign direct investment, dan juga digitalisasi yang ikut mendukung kinerja dari Jakarta Composite Index. Dalam 3 tahun terakhir, Jakarta Composite Index itu unggul dibandingkan indeks negara-negara tetangga kita. Dan hal berikutnya adalah implementasi dari kebijakan fiskal yang dilakukan secara disiplin telah menghasilkan neraca perdagangan Indonesia yang membaik. Hal ini memberikan kesempatan untuk perbaikan kredit rating Indonesia, dan dengar-dengar dalam waktu dekat kredit rating Indonesia ini akan di-upgrade. Nah, berikutnya adalah peningkatan GDP per kapita yang diharapkan bisa mencapai lebih dari 5.000 US dollar. Hal ini akan meningkatkan konsumsi domestik dan pada akhirnya mendorong peningkatan dari sisi bisnis dan tentunya juga membuka peluang untuk IPO. Hal yang lain adalah semakin dalam dan semakin stabilnya pasar keuangan di Indonesia yang terlihat dari daily volume yang semakin tinggi gitu ya, dan juga ketergantungan terhadap pemain asing saat ini semakin berkurang, Mbak Kesia. Namun kalau tadi kita bicara apa saja sih faktor pendukung, kita melihat masih terdapat beberapa tantangan yang sama-sama kita ketahui, dinamika global dan suasana geopolitik yang masih belum menentu seperti perang Rusia dan Ukraina, kemudian memanasnya hubungan antara Amerika Serikat dan China, serta tahun depan adalah tahun pemilu gitu ya. Akan tetapi kami melihat risiko ataupun situasi global tersebut rasanya masih dapat terjaga untuk negara kita. Wah, jadi Bu, memang kalau mau lihat banyak perekonomian global memang masih banyak ketidakpastiannya. Tapi di satu sisi tadi Bu Sandra sempat sebutkan bahwa perekonomian domestik Indonesia ini masih cukup solid juga ya Bu. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bu Sandra setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk terus mewujudkan komitmennya dalam penerapan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan pilar Environment, Social, and Governance atau ESG. Di mana hingga Maret 2023, Bank Pelat Merah ini telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp232 triliun untuk portofolio berkelanjutan atau Sustainable Portfolio. Sementara itu, realisasi kucuran dana tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, antara lain portofolio hijau atau Green Portfolio senilai Rp109 triliun dan Social Portfolio sebesar Rp123 triliun. Di sisi lain, kebijakan ini sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017. Selain itu, manajemen Bank Mandiri menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu inisiatif pada pilar Sustainable Banking
yang termasuk di antara 3 pilar strategis perseroan dalam penerapan ESG. Di mana untuk 2 pilar lainnya adalah Sustainable Operation dan Sustainable Beyond Banking. Adapun di sektor portfolio hijau, pembiayaan juga disalurkan untuk sejumlah kegiatan yang berdampak positif bagi lingkungan, sesuai dengan kategori kegiatan usaha berkelanjutan peraturan OJK, diantaranya ialah pengelolaan sumber daya alam hayati berkelanjutan, sektor energi baru terbarukan, produk eco-efficient, serta transportasi ramah lingkungan. Ya pemirsa, kami masih berbincang dengan Ibu Sandra, Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah Ibu, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang banyak hal, mulai dari Go Big with Go Public, acara seminar yang diselenggarakan, kemudian juga timing IPO, dan juga kini Bu, dari pengamatan Ibu, menurut Ibu sektor bisnis apa yang kira-kira memiliki potensi besar untuk menarik minat investor? Oke. Jadi Mbak Kesia, kalau di Bank Mandiri itu kita melihat berdasarkan data portfolio guideline kami, ada 2 kelompok sektor yang menarik untuk investasi. Yang pertama adalah long term potential and defensive sector, di mana di dalam kelompok ini yang masuk adalah telekomunikasi, kemudian healthcare, manufacturing downstream, FMCG, lalu manufaktur dan juga pertambangan metal, serta oil and gas, dan jasa keuangan dan non-keuangan. Nah, kelompok yang kedua adalah cost push sektor, di mana sektor-sektor yang masuk di dalam cost push sektor adalah manufaktur semen dan pupuk, kemudian bahan-bahan bangunan, farmasi, kelistrikan, transportasi, kemudian juga ada plastik and fiber, petrochemical, dan juga pulp and paper. Mungkin itu Mbak Kesia. Oke, nah dari ESG sendiri Bu, ESG kini kan semakin digaungkan Bu, dari Bursa Efek Indonesia maupun juga perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dari penerapan ESG sendiri, kalau di Mandiri seperti apa Bu? Kami di Bank Mandiri berkomitmen penuh dalam penerapan ESG, di mana komitmen ini ditunjukkan dalam visi keberlanjutan Bank Mandiri untuk menjadi Indonesia Sustainability Champion for a Better Future. Ada 3 target utama. Yang pertama adalah Lead Indonesia's Transition to Low Carbon Economy. Kemudian yang kedua, kami ingin mencapai net zero emission di tahun 2030 dari sisi operasional. Dan yang berikutnya adalah Catalyzing Social Impact to Achieve SDGs. Kami juga sudah menyusun framework di mana di dalam framework ini ada 3 pilar strategi. Yang pertama adalah Sustainable Banking, kemudian yang kedua Sustainable Operation, dan yang ketiga Sustainability Beyond Banking. Dan komitmen kami juga ditunjukkan dalam keseriusan kami membentuk 1 unit ESG yang khusus berperan untuk menjadi control tower bagi pelaksanaan ESG, baik itu di Bank Mandiri sendiri maupun di seluruh perusahaan anak kami. Dan mungkin saya akan jelaskan sedikit tadi 3 pilar yang saya sampaikan. Yang pertama adalah sustainable banking. Dalam sustainable banking kami memiliki program mengimplementasikan kebijakan ESG pada beberapa sektor prioritas, dan kami juga secara konsisten mengembangkan sustainable product. Kemudian dari sisi sustainable operation, sesuai dengan judulnya gitu ya, kami fokus menerapkan kegiatan operasional di bank yang ramah lingkungan, seperti green office, kemudian juga transformasi digital, serta kami berupaya untuk membangun budaya kerja yang ramah lingkungan. Kemudian hal yang berikutnya di dalam sustainable operation, kami ingin mendorong kesetaraan gender, bukan karena saya perempuan ya Mbak Kesia, dan kami juga concern mengenai keamanan data. Hal ini menjadi hal yang juga kami fokuskan. Dan satu hal lagi yang juga penting saat ini, kami berusaha untuk men-tracking
berapa emisi yang dihasilkan oleh Bank Mandiri dalam kegiatan operasional sehari-hari di seluruh wilayah di Indonesia. Dan kami juga melakukan program carbon insetting dengan melakukan penanaman pohon. Dan hal ini dilakukan juga di beberapa area, di beberapa pulau di Indonesia, Mbak Kesia. Dan yang terakhir tadi mengenai sustainability beyond banking, kami ingin meningkatkan jumlah masyarakat yang naik kelas di Indonesia dari sisi inklusi keuangan, dan juga kami melakukan beberapa program TJSL yang terintegrasi. Nah, itu dari 3 pilar framework kami. Kemudian dari sisi penerapan ESG ini juga dapat dilihat bagaimana Bank Mandiri menyusun roadmap yang diselaraskan dengan roadmap keuangan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh OJK. Bank Mandiri sejak tahun 2018 itu sudah menjadi bagian first mover on Indonesia Sustainable Banking. Apa saja sih yang kami lakukan terkait dengan hal ini? Kami ingin selalu menjadi pioneer gitu ya, di mana mungkin dalam hal pengembangan produk, kami sudah meluncurkan beberapa produk keuangan berkelanjutan. Yang pertama, di tahun 2021 yang lalu, kami menerbitkan Sustainability Bond senilai $300 juta. Kemudian tahun lalu, Bank Mandiri menjadi bank nasional pertama yang menerbitkan ESG Repo senilai $500 juta. Lalu di tahun ini, kami menerbitkan Green Bond yang dilakukan secara bertahap. Di lain sisi, kami juga mendorong pembiayaan berbasis keuangan berkelanjutan. Yang pertama adalah Green Loan, dan kami juga mengajak nasabah dan debitur Bank Mandiri untuk bersama-sama kita bantu menerbitkan Sustainability Link Loan. Panjang ya, Mbak Kesia. Komprehensif sekali, Bu. Mungkin ini memang itu mengapa apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini mungkin bisa jadi salah satu tolak ukur juga ya, Bu, untuk penerapan ESG bagi perusahaan-perusahaan lain. Menarik sekali, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bu Sandra, namun tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk berhasil mencetak pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang tahun 2022 lewat strategi bisnis yang konsisten di segmen potensial dan proses optimalisasi digital perseroan. Hasilnya adalah tingkat efisiensi perusahaan menjadi meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan volume bisnis terhadap semua segmen serta rasio dana murah Bank Mandiri pada tahun lalu. Selain itu, hasil ini tercermin dari transaksi digital Bank Mandiri melalui Livin dan Kopra yang tumbuh secara signifikan. Di mana hingga saat ini aplikasi Livin telah diunduh lebih dari 22 juta kali dalam kurun waktu 15 bulan terakhir. Sedangkan pertumbuhan pengguna Kopra yang kini juga telah hadir dalam versi mobile app juga meningkat hampir 4 kali lipat dalam 1 tahun terakhir menjadi 83.000 pengguna. Melalui serangkaian inovasi yang dilakukan dalam setahun terakhir, Livin by Mandiri telah mampu melayani lebih dari 1,64 miliar transaksi finansial. Bahkan nilai transaksi Livin selama tahun 2022 telah menembus 2.435 triliun rupiah atau tumbuh 48,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tidak berhenti untuk berinovasi, Bank Mandiri juga tetap konsisten memperluas layanan digital secara global. Tidak hanya di dalam negeri, kini aplikasi digital perusahaan plat merah tersebut sudah dapat dinikmati oleh nasabah yang berada di 118 negara, mulai dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Singapura, dan puluhan negara lainnya.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bu Sandra, di awal tahun 2023 ini Bank Mandiri berhasil mencatatkan kinerja yang baik, Bu. Di mana laba bersih Mandiri ini tercatat 12,6 triliun dan bahkan tumbuh 25,2%, Bu. Sebetulnya kontributor utama apa yang dimiliki Bank Mandiri sehingga bisa mencatatkan kinerja yang baik ini? Terima kasih Mbak Kesia. Jadi kinerja keuangan Bank Mandiri yang cukup baik di kuartal 1 2023 didukung oleh kekuatan utama kami di wholesale banking yang merupakan core kompetensinya Bank Mandiri. Dan apa saja yang menjadi kontributor utama atas kenaikan profit ini? Yang pertama adalah net interest income yang tumbuh sebesar 12,4% secara year on year. Dan hal yang berikutnya adalah cost to income ratio secara konsolidasi sebesar 37% atau turun 3,5 points secara year on year. Dari profit yang cukup baik ini dapat menghasilkan ROE sebesar 22,5% atau tumbuh 2,38 points secara year on year. Tadi saya cerita dari sisi profitabilitas. Nah, dari sisi likuiditas, rasio kasa Bank Mandiri di kuartal 1 yang lalu tercapai sebesar 74,2% atau tumbuh 3,86 poin secara year on year yang mendukung tercapainya cost of capital yang cukup rendah. Dari sisi kualitas aset juga menunjukkan perbaikan di mana loan at risk di level 11,3% atau turun 5,32 poin secara year on year. Hal ini juga ditunjukkan oleh rasio NPL yang membaik sebesar 1,77% atau turun 0,89 poin secara year on year. Nah, yang terakhir adalah dari sisi permodalan. Rasio modal utama kami di kuartal 1 yang lalu sebesar 19,1% atau tumbuh 221 basis point secara year on year. Wah, luar biasa. Ini kontributor utamanya besar sekali juga ya Bu ya. Secara signifikan berkontribusi pada kinerja baiknya dari Bank Mandiri. Nah, kalau di tahun ini Bu, strategi dan juga fokus apa yang dicanangkan oleh Bank Mandiri menghadapi tahun 2023? Oke, jadi kalau dari sisi strategi ada 3 strategi utama. Yang pertama adalah fokus kepada pertumbuhan yang sustainable, di mana kami fokus pada peningkatan market share dari sisi kredit, DPK, kemudian kami juga berupaya untuk terus menjaga kualitas aset, peningkatan ROE, serta cost leadership. Yang kedua adalah fokus on margin improvement dan liquidity management. Hal ini kami upayakan dengan menjaga kasa ratio agar terus stabil dan tumbuh secara berkelanjutan. Kami juga memilih secara selektif untuk meningkatkan pricing kepada loan dan juga menjaga LDR pada level yang cukup stabil serta tentunya CAR pada level yang sehat. Yang berikutnya, yang ketiga adalah fokus terhadap inisiatif secara progresif gitu ya, atau fokus toward progressive initiatives. Hal ini dilakukan dengan memperluas customer base dari Livin dan Kopra, di mana layanan transaksi berbasis digital Livin dan Kopra ini sudah diluncurkan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Dan kami juga terus memperbaiki dan juga menambah fitur-fitur di Livin dan Kopra, di mana dalam waktu dekat kami juga akan melaunching bisnis model baru, yaitu Suka dan Pay Later. Dan yang berikutnya di dalam strategi yang ketiga ini kami terus berupaya untuk meningkatkan sinergi dengan perusahaan anak Bank Mandiri. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Sandra. Kami berharap sukses terus untuk Bank Mandiri ke depannya. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama dengan Ibu Sandra, Wakil Direktur Utama dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kesia 7, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu.